Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas cinta terlarang tentang seorang wanita yang tak terima ditinggal pria begitu saja. Berakhir seperti ini. Jadi begini kelakuan kalian kalau saya nggak di rumah. Bapak bohong, Bu. Aku nggak ada nyolong uang, Bu. Ini apa? Hanya itu tambahan gaji, Bu. Intan namanya, adalah seorang jandoi ditinggal suami sebab ia pergi merantau dan lupa jalan kembali katanya. Hari ini anaknya sedang sakit, membuatnya bingung harus berbuat apa karena ia tak ada memegang uang. Siang itu, Intan memberanikan diri meminjam uang pada tetangganya untuk berobat anaknya, tapi tak diberikan oleh tetangganya itu, sebab Intan telah memiliki banyak hutang padanya sebelum-sebelumnya. Buat kali ini saya nggak bisa bantu kamu. Pergi. Ketika hendak pulang berjalan kaki, ia pun dihampiri oleh temannya yang bernama Dewi. Lalu ia memboncengnya pulang. Kasihan daripada jalan kaki katanya, sebab rumahnya sangat jauh. Dewi pun membawakan roti untuk anak sahabatnya itu karena ia belum makan berhari-hari. Intan pun sangat senang sebab anaknya sudah mau makan katanya, biarpun sedikit, hingga membuatnya pun senang. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit sih? Ampun, Ros. Aku punya uang dari mana buat bawa Nia ke rumah sakit? Yaudah nih, kamu ambil aja nih. Ini banyak banget, Ros. 2 hari kemudian, mertua Intan pun datang dan memarahi menantunya itu sebab ia melihat cucunya sedang sakit. Katanya ibunya kurang perhatian pada anaknya, padahal ia memang tak memiliki uang sedikit Buat pun. sehari-hari aja susah. Ya udahlah, kita bawa dia pulang aja ya, Bu. Jangan-jangan berobat lu punya uang sama perempuan ini. Ini berapa dia? Iya, Bu. Saya tuh orang kaya. Ikhlas kok. Terus mau kamu apa? Mertuanya pun mencoba membawa cucunya itu untuk ikut bersamanya, tapi ia menolak karena ia tidak nyaman tinggal bersama neneknya itu, hingga membuatnya bingung. Lalu anaknya pun tinggal bersama ibunya kembali. Dia nggak mau sama kalian ya. Pergi sebelum saya emosi ya. Kalau kamu udah tidak mau diurusin lagi. Dasar. Keesokan hari, Intan pun memberanikan diri mendatangi rumah Cinta, majikannya itu, untuk meminjam beberapa uang. Tapi kali ini ia menolak. Lalu ia mencoba jadi pembantu, baru diterimanya. Sampai begini jadinya. Beberapa hari kemudian, Dewi temannya Intan pun datang untuk menemuinya, sebab ia telah lama tak jumpa. Karena Intan kali ini sibuk dengan kerjaannya. Ia pun bekerja dengan bos besar yang punya banyak uang itu. Di hari saat kerja, ada seorang tamu pria tampan. Ia bernama Arya, membuat Intan sangat menyukainya dari pandangan pertamanya. Sebab tempurung berbulunya Intan lama dibiarkan dan tidak ada digenjot. Tak lama kemudian, Cinta majikan kaya itu ingin pergi ke luar negeri bersama teman-teman arisannya. Katanya 3 hari bakalan tidak pulang. Suaminya sungguh sangat senang. Ternyata ia pun sangat menyukai Intan pembantunya itu. Situasi yang aman membuat suami Cinta itu melanjutkan rencananya dengan menggoda Intan dan memberikannya uang. Ternyata ia ingin cicipi tempurung berbulunya Intan sewaktu rumah lagi sepi. Tanpa disengaja, Cinta tiba-tiba pulang dan melihat semuanya. Kalau suaminya ingin bermain kuda-kudaan dengan Intan tapi gagal.
setelah Cinta tiba-tiba pulang mendadak masuk ke dalam rumah. Dengan rasa sedih, Intan pun pulang. Ia telah ditunggu dengan teman-temannya yang bernama Dewi. Ia pun terkejut melihat Intan sangat sedih. Entah kenapa, ternyata Intan telah difitnah mencuri uang dari bos besarnya itu. Tak lama kemudian, Cinta pun datang untuk memarahi Intan kembali. Sebab karena telah berselingkuh dengan suaminya dan ia difitnah mencuri uang majikan. Ada-ada aja ya. Padahal ia tak pernah melakukan itu. Ia hanya difitnah. Seperti biasa, Intan menjemput anaknya pulang sekolah dengan berjalan kaki. Lalu Arya pun datang dengan menaiki motor. Ia pun bergegas mengantarkan Intan untuk pulang ke rumah. Intan pun tidak menolaknya. Hubungan mereka pun terus berlanjut. Arya tak menyadari kalau ia telah memiliki istri dan tega berselingkuh dengan wanita lain. Sementara Intan yang posisinya pasrah, ia pun menerima saja kehadiran pria tersebut. Keduanya pun saling jatuh cinta. Hubungan cinta terlarang mereka pun terus berlanjut. Arya yang selalu memberikan perhatian pada Intan membuat titik keras Arya pun berdiri melihat Intan. Intan yang sudah lama tak digenjot, ia pun lalu digenjot titik kerasnya Arya malam itu. Mereka pun menghabiskan malam bersama tanpa ingat istri menunggu di rumahnya. Arya pun hingga lupa pulang berhari-hari karena tempurung berbulunya Intan. Keesokan pagi, Arya pun pulang ke rumahnya dengan lelah. Umi, istri Arya, telah menunggunya dan menanyainya sebab ia telah jarang pulang belakangan ini. Arya pun banyak alasan untuk menjawab pertanyaan istrinya itu. Katanya pergi kerja keluar kota untuk beberapa hari. Ia pamit pada istrinya. Ternyata Arya malah pergi berselingkuh dengan Intan tanpa sepengetahuan Umi istrinya. Mereka pun asik berduaan di sebuah restoran. Sementara Umi yang berada di tempat lain datang ke rumah tetangganya. Ia menceritakan pada tetangganya itu masalah rumah tangganya. Tapi ia langsung terkejut setelah tetangganya menyampaikan kalau suaminya selama ini telah berselingkuh dengan jandoi itu. Tak terima mendengar kabar itu, Umi dan tetangganya datang ke rumah kontrakan Intan pada malam hari untuk memastikan apakah benar suaminya itu berselingkuh dengan seorang jandoi di belakangnya selama ini. Benar saja, Intan dan Arya terkejut mendengar kalau ada seseorang yang memanggil dari luar dengan marah-marah. Padahal mereka berdua sedang asik bermain kuda-kudaan. Tetapi waduh, hampir saja. Langsung saja, Umi dan tetangganya masuk ke dalam kamar. Kamarnya Intan dengan sangat marah. Ia pun bergegas mencari suaminya, tapi tak kunjung jumpa. Ternyata ini yang dilakukan mereka berdua. Terungkap sudah. Ternyata Arya, suami dari Umi, sedang bersembunyi di dalam lemari baju. Umi sangat marah sebab ia tak menyangka kalau suaminya itu selama ini berselingkuh di belakangnya. Setelah kejadian itu, Intan yang tak terima karena telah diputuskan oleh Arya itu berpura-pura baik dengan mengajaknya bertemu. Lalu Intan minta digenjot oleh titik kerasnya Arya supaya tidak begitu ketahuan apa yang direncanakannya. Intan pun membawa Arya masuk ke dalam kamarnya untuk digenjot titik kerasnya. Ternyata Intan telah mempersiapkan rencana jahat pada Arya. Tanpa disengaja, Intan telah menyembunyikan sesuatu di bawah tempat tidurnya. Semua sudah terjadi dan terlambat.
Bukannya Arya, Intan malah tertidur dan meninggoy di kamar itu. Lalu Arya pun meninggalkannya begitu saja. Ia pun lalu ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.